industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini. Dan progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira ditanya di lapangan nggak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplit. Warisan atau legasi buruk pemerintahan Joko Widodo adalah pembangunan mega proyek kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Jokowi kala itu mengklaim bahwa kawasan industri seluas 16.400 hektar dan akan bertambah lagi luasnya hingga 30.000 hektar ini adalah kawasan industri terbesar di dunia. Tenan-tenan di kawasan industri ini diproyeksikan akan memproduksi hilirisasi mineral dan logam, baik pabrik dan smelter untuk aluminium, polisilikon, stel, lithium-ion baterai, untuk mobil listrik hingga petrokimia. Luhut Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyebut, proyek itu memerlukan investasi sebesar 132 miliar US dollar atau setara dengan 1.848 triliun rupiah. Menurut pemerintah, proyek ini akan menarik kalangan investor dan industri yang peduli pengurangan emisi karbon yang sejalan dengan target transisi energi dan net zero emission perusahaan listrik negara PLN dan pemerintah Indonesia pada tahun 2060. Singkatnya, pemerintah mengklaim bahwa kawasan industri hijau ini akan menjadi solusi bagi krisis iklim. Namun, tahukah Anda siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek raksasa ini? Siapa saja oligarki politik dan bisnis yang mengendalikannya? Nugal Institute menemukan sekelompok pelaku politik dan bisnis yang justru mendapatkan untung besar. Kami menelusuri jaringan oligarki politik bisnis di balik puluhan data dan profil perusahaan yang berada dalam kawasan industri hijau Indonesia ini. Mulai dari pengelola, pemilik tenan, hingga perusahaan pemasok energi dan bahan bakunya yang diduga kesemuanya adalah political exposed persons dan memiliki konflik kepentingan. Sejumlah nama-nama mentereng seperti Garibaldi Boy Thohir akan menerima manfaat paling besar karena 90% dari keseluruhan lahan kawasan industri hijau adalah konsesi perkebunan sawit milik adik Menteri BUMN Erick Thohir ini. Pemilik grup Adaro ini menggunakan modus klaim konsesi perkebunan kelapa sawit PT Bulungan Citra Agro Persada. Warga lokal di Kampung Baru Mangkupadi disandra agar melepas tanah-tanahnya dengan harga murah. Nama-nama lain yang terungkap adalah orang-orang dekat Luhut seperti Justarina Sinta Marisinai Borbu. Nama Justarina selalu muncul dan terhubung dengan tentakel perusahaan-perusahaan batubara Luhut. Begitu juga munculnya nama lain seperti Lau Juanda Lesmana bersama sejumlah keluarga dan kerabatnya yang merupakan oligarki lokal di Kaltara. Juanda Lesmana bukan orang sembarangan. Cengkraman politik dan bisnisnya amat kuat di tiap pilkada Kalimantan Utara. Ia adalah satu dari banyak pemain lama bisnis batubara di Kabupaten Malinau. Nama lain yang muncul adalah FX Hadi Rudiatmo, mantan wali kota Surakarta sekaligus mantan pasangan wali kota Joko Widodo periode 2010 hingga 2012 sebelum mencalonkan diri sebagai presiden. Politisi PDIP ini tercatat sebagai komisaris PT Kayan Hydro Energy atau KHE, perusahaan pembangkit listrik tenaga air PLTA yang digadang-gadang akan menyuplai listrik ke kawasan industri hijau Kelat. Termasuk perkongsian PT Kalimantan Aluminium Industri KAI yang sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Indo Aluminium dan PT Cita Mineral Investindo CMI. Cita Mineral Investindo adalah emiten pertambangan bauksit yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Harita Jaya Raya Harita Group sebesar 60,64%. Harita Jaya Raya adalah perusahaan milik Lim Haryanto Wijaya Sarwono yang merupakan orang terkaya ke-9 di Indonesia menurut majalah Forbes. Harita Group adalah penyebab utama di balik daftar derita warga di Pulau Obi, Maluku Utara, dan Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Dua pulau kecil ini tengah diluluh lantakan oleh operasi tambang dan pabrik smelter nikel mereka. Kalau sudah begini, benarkah mega proyek industri hijau hadir untuk mengatasi dampak buruk perubahan iklim dan lingkungan? Atau hal ini tidak lebih dari sekedar ekspansi bisnis baru bagi para oligarki dengan mengorbankan kembali kehidupan rakyat dan alam semata?